Nah, selanjutnya nih bisa dibedain kan. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan kolom yang udah kita tambah ini, apakah akan kita gabungkan dengan kolom yang atasnya tadi. Tuh. Nah, bisa kita lihat nih. Tuh, di sini udah ada kolom jenis kelamin tapi dipisah-pisah antara laki-laki dan perempuan gitu. Walaupun di sininya udah ada ya, karena ini kan model awalnya gitu kan nih sampai label ini. Tapi ini udah yang kita udah tambah-tambahin tadi. Selanjutnya sama ini pada kolom program study juga. Nah, kan di sini nih ada program studinya itu kan ada macam-macam kan. Nih bisa kita lihat di data nih. Di sini ada math, ada stat, ends, dan com gitu kan. Entahlah itu bacanya kayak gimana. Ya. Tuh, di sini udah kita tambahin. Selanjutnya kita gabungin sama kolom yang di atas ini, ya. Kita gabungin dengan menggunakan perintah yang sama yaitu concat. Nah, selanjutnya sama seperti perintah-perintah sebelumnya, sini kita akan menambahkan kolom input K underscore finansial. Dimana di sini kan tuh, ini finansialnya itu ada yang baik, ada yang cukup, dan sangat baik gitu kan. Seperti yang sebelumnya gitu. Kita tambahin. Nah, ini jangan lupa juga kita untuk menggabungkan ini kolom yang udah kita tambahin nih, kita gabungin sama kolom-kolom sebelumnya, jadi biar gabung gitu. Nah, tuh bisa kita lihat dong, tuh di sini jadi banyak kan. JK ini ada jenis kelaminnya itu ini ada laki-laki ada perempuan, lulus tidak lulus yang labelnya ini. Ya, selanjutnya. Nah, tadi udah dijelasin. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita akan menggunakan perintah untuk menghapus beberapa kolom yang ada pada perintah sebelumnya. Jadi di sini kita akan menghapus kolom-kolom nih. Kan kita udah pisah ini data-data. Kan ini sebelumnya datanya masih yang kategorikal gitu kan, yang tipe datanya itu string. Nah, di sini udah kita ubah menjadi tipe data yang istilahnya itu ini udah kita ubah menjadi angka semua. Dan di sini sedangkan yang sebelumnya itu kan masih ada yang tulisan-tulisan gitu kan. Nah, sini kita menggunakan saya lebih sering menggunakan perintah drop. Nah, drop sendiri merupakan sebuah proses di mana sebuah objek diseret atau dipindahkan ke tempatnya. Dipindahkan maksudnya ya biar kita ubah gitu loh. Nah, jadi setelah proses pemindahan ini sangat berkaitan dengan Dart gitu. Jadi karena untuk melakukan drop kita harus mendart dulu. Dart itu kayak kayak menandai gitulah, nandai dulu. Kita jadi kayak tentuin dulu nih kolom ini tuh apa, kolom yang akan kita hapus itu apa tuh. Nah, kita lihat dulu ya. Nih, ini. Nah, sini perintahnya input drops itu adalah namanya itu kolom label, kolom kelas, kolom jenis kelamin yang masih satu kolom itu, terus kolom program study dan kemampuan finansial. Nah, jangan lupa tambahan axis columns dan jangan lupa kita juga menggunakan in place true, dimana ini kan udah untuk biar perubahan kita lakukan itu bersifat permanen gitu loh. Caranya. Nah, tuh. Bisa kita lihat dong di sini masih ada tulisan tuh yang labelnya ini lulus tidak tepat waktu dan lulus tepat waktu gitu kan. Tuh, ini ada yang tuh udah kita ubah jadi kini tuh kita nominal semua. Jadi tipe datanya itu tipe data nominal bukan ordinal lagi gitu. Selanjutnya kita akan melakukan pemisahan dari data tersebut dibagi menjadi data train dan data test. Dan dalam konteks
machine learning sebenarnya pengertian training atau data training tidak jauh berbeda dengan pengertiannya secara harfiah. Training itu latihan kan. Kita mungkin nggak asing dengan kata training gitu kan. Nah, setelah proses training dilakukan pada sebuah algoritma machine learning, tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap performa algoritma tersebut atau biasa disebut dengan testing. Nah, pada proses testing ini, performa algoritma akan diuji menggunakan testing set, di mana testing set dan training set merupakan data yang berbeda. Dan selanjutnya, saya akan menampilkan info dari data tersebut. Di sini dapat kita lihat bahwa data trainnya itu berukuran 421. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Dan sedangkan data test itu akan berukuran 123. Oke, kita running ya. Ini kita menggunakan perintah form sklearn model selection. Kita menggunakan model selection import train test split, di mana perintah ini biasa digunakan untuk memisahkan data antara data train dan data test yang ada pada data yang kita gunakan gitu. Ya. Nah, di sini xtrain, xtest, ytrain dan ytrace. Nah, di sini juga input target test size-nya itu 0,2 ya. Nah, di sini di sini tuh kita akan lihat data train. Nah, perintah ini len dalam kurung xtrain ini adalah perintah di mana kita kita akan melihat berapa banyak data yang ada pada xtrain gitu. Ya. Agak lama ya. Sabar guys. Nah, jadi data yang ada pada xtrain ini ada 491 data. Sedangkan pada data xtest perintahnya sama, len juga. Kita running dulu. Nah, xtest-nya ini ada 123. Jadi perbedaannya itu lumayan ya dari data ini. Pada data yang awalnya itu kan ada banyak data itu ada sekitar, kita lihat dulu. Ada 640 data atau 600. Dibagilah data itu jadi data train dan data test gitu. Selanjutnya saya akan menampilkan hasil dari standardized dan normalized, di mana normalized with sklearn akan melakukan normalize pada data yang digunakan. Normalize ini berfungsi untuk mengubah skala dari data agar data yang digunakan memiliki range yang sama. Nah, jadi kita akan melakukan normalize menggunakan menggunakan with sklearn gitu. Ya. Nah, normalize biasanya dalam pre-processing proses normalize untuk memodifikasi nilai dalam variabel sehingga kita dapat mengukurnya dalam skala umum. Dalam machine learning, kita menggunakan berbagai bentuk normalisasi. Dan beberapa bentuk normalisasi yang paling umum itu bertujuan untuk mengubah nilai-nilai sehingga jumlahnya menjadi satu. Jadi, normalisasi ini adalah kita akan mengubah nilai-nilai data itu yang kayak misalnya dari banyak itu akan kita coba menjadi dalam satu nilai gitu loh. Nah, normalize L1 di library sklearn yang mengacu pada penyimpangan absolut terkecil yang bekerja untuk memastikan bahwa jumlah nilai absolut adalah 1 dalam setiap barisnya. Nah, secara umum teknik normalize L1 itu dianggap lebih kuat dibandingkan dengan normalize L2 atau mungkin cara yang kedua. Entahlah, saya masih belum terlalu paham. Nah, teknik normalize ini karena tahapnya outlier dalam data, seringkali data cenderung